Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemas Aditya Dewi Agung dari kelas 08 MT2 dengan NIM 802020271. Hari ini saya akan mendemonstrasikan hasil program yang saya buat. Baiklah, langsung saja ke programnya. Baiklah, di sini saya sudah memiliki sebuah program. Jadi program ini dibuat agar kita dapat menghitung nilai kita selama satu semester. Berhubung kita juga sudah sampai pada sesi-sesi terakhir dalam semester 2 ini, maka saya buatlah program ini untuk dapat memudahkan kita ataupun Bapak sekalipun untuk menghitung berapa nilai rata-rata kita selama satu semester. Jadi di sini pertama saya akan jelaskan dulu step by step bagaimana program ini dibuat. Jika tidak ingin melihat step by stepnya, bisa di skip ke menit yang ada di pojok kanan atas untuk melihat running programnya. Baiklah, pertama saya akan jelaskan dulu step by stepnya. Yang pertama saya deklarasikan dulu jumlah murid, jumlah kelas, I, J, dan K yang bertipe variabel integer. Lalu di sini ada variabel string dengan nama cari. Lalu di bawahnya ada variabel string array dengan nama murid dan kelas. Lalu di bawahnya ada array float dengan nama nilai, hasil tugas, dan rata-rata. Di bawahnya ada float lagi, tapi float biasa bukan array, yang bernama mid, quiz, dan uas. Dan ada in lagi, ini seharusnya bisa di atas ini, dengan nama pertemuan dan bool ketemu, saya set ke false. Lalu di bawah sini bisa dilihat ini adalah program saya untuk membuat akun. Jadi di sini nanti kita akan disuruh untuk membuat akun terlebih dahulu. Lalu bisa dilihat di sini ada konsol untuk menampilkan daftar akun. Lalu kita disuruh menginput email, lalu menginput password dan menginput username. Lalu jika sudah selesai menginput, nanti akan ke layar kosong lagi berkat konsol clear ini. Lalu kita disuruh login kembali yang seperti terlihat di sini. Lalu kita masukkan email dan password kita yang telah kita masukkan tadi. Lalu semuanya akan kosong lagi, dan di bawah sini ada if dan jadi if ini untuk mengecek apakah password dan email yang kita masukkan tadi benar atau tidak. Jika benar, maka program yang di bawah ini akan dijalankan. Jika dia salah, maka dia akan memunculkan konsol password salah, silakan login lagi. Jadi di sini jika passwordnya benar, maka nanti akan muncul konsol selamat datang username. Lalu kita disuruh untuk silakan buat daftar kelas dan nilai. Lalu di bawahnya sini ada kita disuruh menginput berapa banyak kelas yang kita inginkan. Lalu di sini kita disuruh menginput jumlah kelasnya. Lalu di bawah sini ada kelas, ini kita arraykan ke jumlah kelas. Lalu di bawah sini ada looping dengan tipe for. Jadi si jumlah kelasnya ini nanti kita looping mau berapa banyak kelasnya. Lalu di dalam loop ini ada kita disuruh menginput nama kelas. Lalu kita disuruh menginput di dalam nama kelas ada jumlah siswanya ada berapa. Lalu di bawahnya kita disuruh menginput nama siswa. Lalu nama siswa ini kita loop lagi. Nanti kan nama siswanya ada banyak, makanya kita loop. Lalu di bawahnya ini nanti ada daftar nama siswa tadi yang setelah kita buat akan diurutkan berdasarkan abjadnya dengan menggunakan array sort nama murid. Lalu nanti akan memunculkan nama murid berdasarkan abjadnya. Lalu di bawah kita disuruh menginput nilai siswa. Di sini kita disuruh ada loop for loopnya lagi. Jadi murid tadi satu persatu akan kita input nilainya. Yang pertama kita nanti disuruh menginput jumlah pertemuan nilai tugas.
Jadi nanti di pertemuan di bawah ini nanti ada kita disuruh menginput dalam satu semester itu ada berapa kali nilai tugas yang diberikan oleh dosen. Nanti di bawah sini nanti kita input nilai tugasnya ada berapa dengan looping. Lalu hasil nilai tugas tadi kita tambahkan semuanya, lalu dibagikan dengan jumlah pertemuan itu sendiri dan dikalikan 30% untuk format nilai yang diberikan Bapak. Lalu di bawah ini ada nilai MIR-nya. Kita bisa input nilai MIR-nya. Yang tadi kan di atas adalah nilai tugas, kalau yang di bawah ini adalah nilai mid semester. Jadi mid semester ini sama juga seperti nilai tugas, dikali 30% sesuai dengan format perhitungan nilainya. Lalu di bawah juga ada nilai kuis sama seperti nilai mid, dikali 30%, dan di bawah ada nilai UAS. Nilai UAS ini dikalikan 10%. Lalu nanti rata-ratanya nanti akan kita hitung di sini. Jadi nilainya tadi itu kita hitung semua dari nilai hasil tugas, nilai mid, nilai kuis, dan nilai UAS. Maka akan memunculkan if di bawah sini. Jika nilai rata-ratanya kurang dari 60, maka dia akan menginput konsol write line jumlah rata-rata, nanti ada jumlah rata-rata nilainya berapa, dan akan ada grade-nya, dia dapat A plus, B plus, C plus, ataupun D. Jadi di sini misalnya dia nilainya kurang dari 60, maka dia akan mendapatkan nilai D. Jika kurang dari 65 akan dapat nilai C. Jika kurang dari 70 maka akan mendapatkan C plus. Jika kurang dari 75 maka akan mendapatkan B. Jika kurang dari 80 akan mendapatkan B plus, dan seterusnya. Lalu di bawah sini ada cari kelas di sini. Jadi kelas ini saya cari menggunakan teknik sequential search. Jadi di bawah sini kita bisa mencari kelas yang telah kita input tadi. Nanti setelah kita input ini akan muncul cari kelas. Nanti kita bisa mencari kelas apa yang akan kita cari nanti. Dan nanti jika ketemu maka akan memunculkan kelas yang kita cari tadi ditemukan, dan akan menampilkan daftar mahasiswa yang ada di dalam kelas tersebut. Jika kelas yang kita cari tidak ketemu, maka akan memunculkan kelas tidak ditemukan. Baiklah, sudah selesai penjelasan dari saya. Langsung saja kita jalankan contoh running programnya. Ya, bisa dilihat di sini kita pertama disuruh menginput email. Saya contohkan aditya.dwi@gmail.com. Lalu kita disuruh menginput password. Misal kita input passwordnya Unama 12, username-nya Agung. Nah, di sini kita disuruh login lagi. Kita masukkan password yang tadi. Kita coba aditya.dwi@gmail.com. Passwordnya tadi Unama 12. Nah, nanti jika berhasil dia akan memunculkan konsol ini, selamat datang username. Lalu kita disuruh untuk menginput berapa banyak kelas yang kita inginkan. Dalam contoh ini saya buat 2 saja agar tidak terlalu panjang videonya. Jadi saya input 2. Lalu kita disuruh menginput nama kelas pertama. Anggap saja saya beri contoh 08 MT1. Kita enter. Lalu kita disuruh menginput jumlah siswanya ada berapa. Saya contohkan saja ada 3 ya. Lalu kita disuruh menginput nama siswa. Kita sebagai contoh Doni siswa pertama, Paris siswa kedua, dan Agung siswa ketiga. Lalu di sini akan memunculkan daftar murid yang diurutkan berdasarkan abjad. Jadi yang tadi itu
diurutkan berdasarkan abjad depannya: Agung, Doni, dan Paris, A, D, dan P. Lalu di bawah kita disuruh menginputkan jumlah pertemuan nilai tugasnya. Jadi dalam satu semester itu dia ada berapa nilai pertemuan tugasnya. Jadi misal kita input dia selama satu semester ada 5 tugas yang diberikan. Lalu kita disuruh menentukan nilai per tiap tugasnya ada berapa. Misalnya di sini 80, 90, 75, 95, dan 100. Lalu disuruh menginput nilai mid misalnya 80, nilai kuis misalnya 75, dan nilai UAS misalnya 90. Lalu bisa dilihat di sini jumlah rata-rata nilai tugasnya adalah 81,9, yang berarti dia mendapatkan A. Sama seperti di atas, kita ulangi step yang di bawah. Misal kita samakan saja 5, nilai tugas 80, 70, 90, 60, 75, nilai midnya 80, nilai kuis 90, dan nilai UASnya 50. Nah, bisa dilihat sini dia menunjukkan 78,5, yang berarti dia mendapatkan B. Lalu jumlah murid yang ketiga kita input seperti tadi 5, ini bebas misalnya 60, 65, 70, 80, 60. Lalu jumlah bitnya ada 65, 75, nilai UAS 60. Bisa dilihat sini dia akan mendapatkan nilai 68 dan grade C. Lalu di bawah sini kita bisa mencari kelas yang kita input tadi. Misalnya kelas yang saya input tadi adalah 08 MT1. Kita coba input 08 MT1, maka dia akan munculkan kelas ditemukan 08 MT1 dan akan menampilkan daftar nama siswa yang ada dalam kelas tersebut. Lalu di bawah sini kita akan menentukan nilai kelas 2, karena di atas tadi kita menginputkan ada 2 kelas yang ingin kita daftarkan. Misalnya nama kelas 2 kita buat 08 MT2. Lalu kita disuruh menginput jumlah siswa. Misalnya saya input 3 lagi, misalnya Nasir, Ani, dan Oni. Nah, lalu di bawah sini sama seperti di atas, dia akan mengurutkan sesuai abjadnya yang mana yang lebih dahulu. Lalu di bawah sini kita disuruh menginput nilai tugas, jumlah pertemuan nilai tugas yang diberikan. Misalnya saya berikan contoh, dia diberikan tugas cuma 3 ya selama satu semester biar tidak panjang. Jadi kita disuruh input tugas pertama misal 70, 50, 80, lalu nilai midnya 50, 60, 40. Bisa lihat sini dia akan munculkan nilai 57 dan grade D. Lalu Nasir samakan saja seperti tadi 3, nilai tugas 1 50, 90, 100, 40, dan 90 nilai. Lalu Oni, nilai tugas kita disuruh menunjukkan lagi nilainya berapa. Misal saya contohkan 3 lagi sama seperti di atas. Nilai tugas 1 90, 80, 70, 60, 60, 70. Dan kita bisa mencari kelas lagi. Kita bisa coba mencari kelas yang telah kita buat tadi, misalnya 08 MT2. Lalu bisa kita lihat akan muncul kelas yang telah kita input tadi. Baiklah, sekian dari demonstrasi dari saya. Jika masih banyak kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.